Puji Tuhan, Shalom saudaraku. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan belajar mengenai Roh Kudus, saudaraku. Kita akan lanjutkan belajar mengenai Roh Kudus. Kalau minggu lalu kita belajar dengan tema seorang penolong yang lain, lalu pagi hari ini saya akan lanjutkan akan karya Roh Kudus. Sepanjang minggu saya belajar kembali mengenai Roh Kudus secara lebih sistematis. Beberapa kali kami berdiskusi, dan ketika saya mempelajari akan Roh Kudus, sejujurnya saya mendapatkan sangat banyak. Saya diberi pengertian, diwahyukan lebih lagi, dan saya katakan, Tuhan, ini benar-benar ajaib. Nah, saya berdoa ketika firman ini disampaikan, Roh Kudus sendiri yang sudah ada dalam hidup saudara. Saya ulangi, benar, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara, yang sudah ada dalam kehidupan saudara. Saudara tanya, loh Pak, kapan saya kok tidak kerasa ketika saudara percaya akan Tuhan Yesus, lalu saudara dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan saudara dicelupkan ke dalam air itu juga lambang daripada Roh Kudus. Saudara dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara dibaptiskan di dalam Roh Kudus, dan sejak itu Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara. Katakan bersama-sama dengan saya, Roh Kudus tinggal dalam hidup saya. Sekali lagi, Roh Kudus tinggal dalam hidup saya. Saudaraku, kesadaran ini penting. Kesadaran ini penting. Nanti kita akan belajar mengenai kepenuhan Roh Kudus. Itu memang dua situasi yang berbeda antara Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara dan Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Ya, nanti itu panjang dan implikasinya, dampaknya ajaib. Ya, ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, lalu Roh Kudus memenuhi saudara, memanifestasikan keberadaannya, memimpin saudara, itu situasi yang memang berbeda. Itu situasi yang ajaib, dan pada momen-momen tertentu, itu Roh Kudus memenuhi, memerintah, mengendalikan. Minggu-minggu depan kita akan lanjutkan belajar, tapi mari kita perhatikan, cermati akan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi hal pertama, sekarang saudara diyakinkan kembali bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Sejak kapan? Sejak saudara percaya, saudara dibaptis, itu saudara Roh Kudus sudah tinggal di situ. Persoalannya adalah apakah saya menyadari atau tidak? Apakah saudara mengandalkan Roh Kudus atau tidak? Apakah saudara setiap kali saudara berkomunikasi dengan Roh Kudus atau tidak? Apakah setiap kali saudara memberi diri untuk Roh Kudus itu menolong, memimpin saudara dan saya atau tidak? Nah, itulah acap kali persoalannya. Nah, saya berharap, saya berdoa ketika kita kembali membaca ayat demi ayat yang ya seperti biasanya akan cukup banyak, kesadaran itu dan iman dan keyakinan itu akan semakin kuat dalam kehidupan saudara. Sehingga ketika saudara berucap berkata-kata, saudara tidak berucap berkata-kata yang salah. Aduh, Roh Kudus kau meninggalkan aku ya, Roh Kudus tolong turun lagi. Tidak bisa, saudaraku. Saudara, Roh Kudus sudah ada tinggal dalam kehidupan saudara, dan dia akan selalu ada. Ya, persoalannya bahwa saudara tidak mengharapkan, saudara tidak menyadari, atau saudara bahkan mengabaikannya. Nah, itu situasi yang lainnya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Saya akan mulai dari ini supaya saudara mengerti bahwa ketika saudara dibaptis dalam Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, sebab dalam satu roh kita, saudara dan saya, semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Telah dibaptis menjadi satu tubuh
dan kita semua diberi minum dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Saudara perhatikan, kalau perlu saudara catat akan ayat ini memberikan satu kepastian. Saudaraku, kadang-kadang kita begini, Pak, tapi rasanya. Nah, kita ini tidak berdasarkan perasaan. Iman kita itu bukan berdasar rasanya. Iman kita itu berdasarkan firman. Karena firman itu ya dan amin, bukan berdasarkan rasanya. Nah, rasa di dalam hati kita itu kan berubah-ubah, saudaraku. Nah, kembali saya ingin mengulang beberapa bagian supaya saudara lebih diremakan lagi apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu kita akan tambahkan dengan hal-hal yang penting. Saudara masih ingat Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Saya berharap saudara tidak menjadi bosan, karena setiap kali saudara membaca firman, saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian yang baru, memberikan berbagai hikmat dan mewahyukan. Nah, itu poin yang saya dan saudara inginkan. Wah iya, kok aku tidak menyadari, klik begitu kita paham, kita ngeh dan aduh ya benar. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu adalah Roh Kudus, penolong itu adalah Parakletos. Saudara masih ingat akan Parakletos yang saya sampaikan minggu yang lalu? Bisakah ditayangkan keterangan mengenai Parakletos? Parakletos itu adalah yang secara harfiah itu seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Memang dia dipanggil oleh Yesus untuk menolong saya dan saudara. Dan menolong itu juga, Parakletos itu juga punya arti penasehat, penguat, ya, penguat, penghibur, kemudian pembela, kemudian menyelamatkan, kemudian sekutu, teman sekutu, sahabat kita. Nah, ketika saya merenungkan ini, saya katakan Tuhan, jadi Roh Kudus itu penolong loh, saudara, penolong saudara dan saya. Saya berbicara kepada Bu Indah dan El, ajaib loh Roh Kudus. Roh Kudus itu rendah hatinya luar biasa. Dia mau itu dijadikan penolong untuk saudara dan saya. Dalam tanda kutip loh, dalam tanda kutip. Itu seperti ban serep dalam tanda kutip. Kadang-kadang kita memperlakukan dengan apa ya, dengan tidak terlalu bagaimana begitu, mungkin kita mengabaikan dan sebagainya. Tapi dia tidak keberatan dijadikan penolong, bukan pemimpin. Bukan yang berdaulat, itu bukan. Dia, Roh Kudus tidak keberatan. Nah, maksud saya begini, betapa saudara harus menyadari bahwa Roh Kudus itu rendah hati sekali. Dia roh yang lembut, dia roh yang rendah hati. Dia tidak keberatan dijadikan penolong untuk saudara dan saya. Dalam tanda kutip seakan-akan menjadi ban serep. Kalau saudara tidak mampu, saudara katakan Roh Kudus tolong. Dia tidak ngambek, salah sendiri tadi, tidak minta tolong saya, kamu nyelonong sendiri. Loh, dia bukan roh yang suka ngambek, dia roh yang lemah lembut, saudaraku. Saudara, Roh Kudus seperti Yesus. Yesus melepaskan ketuhanannya lalu menjadi manusia. Mengambil rupa sebagai manusia dan sebagai seorang manusia dia mengambil posisi sebagai hamba. Dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani.
Yesus itu juga pribadi yang sangat rendah hati. Allah Bapa kita itu juga pribadi yang rendah hati. Dan Roh Kudus itu juga pribadi yang rendah hati. Benar bahwa Dia diberikan kepada saya dan saudara sebagai penolong. Dan Roh Kudus itu sadar Dia ada dalam hidup saudara, tinggal dalam hidup saudara. Dia memang sebagai penolong. Jadi dia tidak main lalu paksa main apa itu, tidak. Saya bisa menyadari bagaimana Roh Kudus dengan kerendahan hatinya. Mungkin 2 bulan saudara tidak sapa, 3 minggu saudara bekerja mengandalkan kekuatan sendiri, dengan pikiran dan kepandian saudara sendiri. Roh Kudus itu tidak ngambek lalu pergi, itu tidak. 2 bulan saudara abaikan. Saudara bergulat secara bergumul dengan semua kemampuan saudara sendiri. Sedangkan Dia ada di situ, Dia tidak keberatan. Lalu tiba-tiba setelah 4 bulan saudara ingat, iya ya, kenapa saya tidak mengandalkan Roh Kudus. Lalu saudara berdoa, datang Roh Kudus, ku doa. Loh, Dia tidak tersinggung. Saudara pikir Dia pergi, suruh datang lagi. Roh Kudus, tolong dong, ya datang kembali. Saudara, Dia tidak tersinggung loh. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Meskipun saudara suruh Dia, Roh Kudus turun kepadaku. Loh, Dia tetap tinggal dalam hidup saudara. Betapa rendah hatinya Dia. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya saudara tidak punya persoalan hubungan dengan Roh Kudus. Supaya saudara tidak merasa sungkan dan merasa tidak enak dengan Roh Kudus. Supaya saudara tidak, aduh Pak, saya sungkan Pak. Saya sudah 2 bulan ini mendukakan Roh Kudus. Saya tahu Roh Kudus mencoba menolong saya, memimpin saya. Tapi saya abaikan, saya tidak dengar. Roh Kudus bukan roh yang gampang tersinggung, Dia roh yang rendah hati. Karena itulah saudaraku, sadarilah bahwa Dia terus tinggal di dalam kehidupan saudara. Dan kapanpun saudara membutuhkan pertolongannya, Dia memang roh penolong. Dia roh penolong. Kembali ke ayat tadi. Yohanes 14 ayat 16, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Saya dan saudara kenal. Karena pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Saya kenal Roh Kudus itu. Ucapkan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Saya kenal Roh Kudus. Sekali lagi. Saya kenal Roh Kudus. Saya berharap, karena poin pentingnya sebetulnya adalah kesadaran, saudaraku. Poin pentingnya adalah kesadaran. Oh, mari kita mengadakan kebaktian, pengurapan Roh Kudus. Loh, kenapa? Karena sudah lama Pak. Aduh, ini hidup saya kering. Oke, ada waktunya, ada momentum seperti itu. Tapi sebetulnya Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan saudara. Lalu bagaimana caranya Pak? Saya sudah 2 minggu, sudah 2 bulan, bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah bersapa dengan Roh Kudus. Hanya dengan satu cara, saudara ketika saudara menyadari dan saudara katakan Roh Kudus. Ibaratnya Dia dari standby itu lalu menjadi on lagi. Saudara hanya butuh 1 detik. Ketika saudara katakan Roh Kudus. Ketika saudara menyadari. Dan Dia memang sudah ada, dan Dia masih ada. Dan ketika saudara membutuhkan pertolongannya, Roh Kudus, beri aku pengertian. Beri aku hikmat. Wahyukan. Roh Kudus, aku sedih, hiburkan aku. Roh Kudus, aku galau. Tolong aku.
hiburkan. Aku bingung, singkapkan kebenaran. Karena dia katakan dia akan menyampaikan kepada saudara semua yang pernah dikatakan Yesus. Lalu ayat berikutnya, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu, dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Lalu ayat yang ke-26, ayat yang ke-26. Pasal kitab yang sama, tetapi penghibur, yaitu 26 betul. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kemudian Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika Yesus naik ke surga, tapi saudara tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku, Roh Kudus inilah yang menolong Yesus melakukan segala sesuatu ketika dia pelayanan di muka bumi. Dan roh yang sama, itulah yang Yesus minta untuk menolong saudara sebagai seorang percaya, menolong saya saudara menghadapi semua hal, menolong saya dan saudara untuk menyelesaikan tugas pelayanan dan mandat yang Yesus berikan kepada saya. Pribadi yang dulu menolong Yesus, pribadi yang sama diminta oleh Yesus untuk menolong saudara dan saya. Ada sedikit perbedaan. Kalau dulu Yesus dengan murid-muridnya sangat mengandalkan akan Yesus. Sangat mengandalkan Yesus. Nah, Yesus itulah yang menjaga mereka, menolong mereka, mengajarkan mereka dan mengarahkan mereka. Jadi tidak terbayang dalam kehidupan mereka ketika Yesus katakan, aku akan kembali kepada Bapa. Tapi Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai seorang yatim piatu. Aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus. Untuk menyertai kamu selama-lamanya. Dan supaya kamu tidak menjadi ditinggal sebagai seorang yatim piatu. Nah, roh yang sama inilah, roh yang menolong Yesus, itu juga yang akan menyertai dan menolong saudara dan saya. Kesadaran itu saudara harus terus sadari dan saudara ulangi, itu ajaib sekali. Nah, sekarang kita akan lanjutkan beberapa hal yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita belajar, kita lihat aja waktunya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan karya Roh Kudus. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan ke-14. Roh Kudus dan keselamatan. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya kepada Yesus sebagai seorang juru selamat, ketika kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam budaya Yunani dan Romawi, pemeteraian itu sebagai sebuah tanda kepemilikan, keaslian, dan keamanan. Jadi ketika saudara itu percaya, itu bukan tidak terjadi apa-apa loh saudaraku.
Ketika saudara percaya itu bukan tidak terjadi apa-apa. Ketika saudara percaya, itu terjadi sesuatu. Seperti ketika orang mungkin katakanlah jual beli tanah. Oke, sudah deal, lalu langkah berikutnya kemana? Ke notaris, ke pejabat pembuat akta tanah. Setelah deal, lalu secepat mungkin ke notaris, tanda tangan notaris, lalu disahkan, dimeteraikan dengan semua surat-surat itu, sehingga pada waktu itu uang saudara berpindah kepada penjual dan tanahnya pindah kepada saudara. Nah, ketika dimeteraikan itu artinya disahkan bahwa tanah itu menjadi milik saudara. Asli dan sangat kuat. Yang menarik adalah ketika saudara percaya itu tidak dimeteraikan dengan meterai. Meterai sekarang harganya berapa ya? 10.000 ya, 10.000. 10 apa 9? 10. Ya. Tidak dimeteraikan dengan benda, tidak dimeteraikan dengan benda. Ketika saudara percaya supaya saudara menerima, supaya keselamatan dan menerima akan buah penebusan sehingga saudara akan mengalami hidup yang kekal di surga, itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Benar, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus memeteraikan dengan barang, itu tidak. Bukan Roh Kudus memeteraikan dengan minyak urapan atau dengan air, itu bukan. Tuhan memeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah meterainya. Sehingga saudara akan punya jaminan menerima buah dari penebusan, yaitu hidup kekal. Saudara bayangkan betapa ajaibnya. Betapa ajaibnya. Kalau surat notaris itu di backup oleh negara, itu kan disahkan oleh negara. Jadi apapun yang saudara tanda tangani di hadapan notaris, itu orang tidak bisa menggugat saudara. Karena di balik notaris itu adalah negara. Pemerintah yang sah, yang melantik akan notaris itu. Sehingga apapun yang saudara setujui di hadapan notaris, di hadapan saya hadir ini dan sebagainya. Nah, saudara bisa bayangkan, ketika saudara percaya, surga itu memeteraikan keselamatan saya dan saudara dengan Roh Kudus. Beberapa ahli teologi yang berdebat, keselamatan bisa hilang atau tidak. Kalau menurut saya, kalau begini caranya, kalau surga itu memeteraikan dengan Roh Kudus, saya katakan bagaimana bisa hilang? Diperlukan murtad dalam skala yang ajaib. Mungkin. Ya para ahli teologi berdebat di situ, tapi katakan tidak akan mau coba di situ kan? Memang diperlukan murtad dalam segala hal secara permanen dan terus menerus, baru ada kemungkinan saudara kehilangan. Tapi saudara kan tidak akan mencoba sampai ke situ kan? Loh, betul tidak? Saudara tidak akan, Pak saya tak coba memurtad selama 6 tahun ya Pak. Loh, saudara kan tidak akan mencoba begitu kan? Paling dablek, diberitahu itu dosa, ngeyel, tapi ya malamnya bertobat. Ya paling kan tingkat kemurtatan kita itu kan ya begitu-begitu saja toh. Ya, disuruh melakukan sesuatu, malah 2 hari kemudian bertobat. Loh, kalau dimeteraikan dengan Roh Kudus, saya jadi berpikir lalu memang ini kan bukan perjanjian yang ecek-ecek. Saya tidak ingin terjebak ke dalam masalah keselamatan bisa hilang atau tidak. Saya lebih begini, kalau begini caranya, bagaimana mungkin bisa hilang? Kalau seorang, dia percaya betul-betul kepada Yesus, mengalami kelahiran baru, dia betul-betul bertobat dan dia betul-betul Yesus. Lalu surga stempel, dan stempelnya itu dengan Roh Kudus. Bagaimana mungkin keselamatan itu bisa hilang dari kehidupan kita? Dan bukan hanya sebagai meterai loh saudaraku. Sebagai apa dikatakan? Jaminan. Itu adalah apa tuh? DP, panjar, down payment.
Itu juga bicara mengenai cengkeram. Ya, dalam bahasa pada waktu itu seperti dicengkeram, itu sebagai jaminan. Nah, Roh Kudus itu dianugerahkan kepada orang percaya sebagai persekot, sebagai tanda, jadi sebagai jaminan dari apa yang akan kita miliki sepenuhnya pada masa yang akan datang. Kehadiran dan karyanya dalam kehidupan kita menjadi jaminan dari bagian warisan yang akan kita terima pada zaman yang akan datang. Jadi itu jaminan bahwa saudara akan menerima yang paling kita nantikan adalah jaminan hidup kekal. Saudara dijamin oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita memberi barang dan kita menginginkannya, lalu kita beri DP. Saya beri DP supaya apa? Oke, supaya barang yang saya akan beli ini tidak dijual kepada yang lainnya. Nah, surga itu memberi DP, memberikan persekot, memberikan panjar, karena saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu surga memberi jaminan, memberikan DP. Kamu tak kasih DP ya, supaya kamu menerima hidup kekal nantinya. DP-nya apa? Bukan uang 2 juta, bukan uang 2 miliar. DP-nya adalah Roh Kudus. Sehingga bagi surga, saudara itu sudah tidak terlepaskan. Kalau iblis mencoba mengambil saudara dan saya dari kuasa surga, surga katakan, sorry, aku sudah DP. Kamu mau main paksa, tidak bisa. Aku sudah DP. Kalau kamu memaksa, kamu berhadapan dengan surga. Tidak bisa, karena surga sudah memberi DP. Kalau saudara sudah memberi DP untuk membeli sesuatu, saudara mendapatkan jaminan bahwa saudara akan mendapatkan barang itu. Tinggal tanggal pelunasannya. Pelunasannya apa? Nanti pada waktu kekekalan, saudara terima semua kemuliaan itu, saudara mengalami kehidupan kekal di surga. Itulah semua kejadiannya. Tapi tanda jadinya, persekotnya, panjarnya itu sudah diberikan. Dengan apa? Dengan Roh Kudus yang sekarang ini itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Pak, kenapa penting? Apa pentingnya hal ini? Yang pertama, saya ingin saya dan saudara tidak punya keraguan sedikit pun soal keselamatan. Saya ingin, karena keyakinan keselamatan itu pengaruhnya besar sekali. Ketika seseorang mengatakan, aku kok tidak yakin, lalu semua berantakan. Nah, keyakinan keselamatan bukan masalah rasa. Keyakinan keselamatan ya berdasarkan firman. Jangan ada seorang pun yang menggoyahkan saudara dan lalu memberikan ketakutan, memberikan, oh kamu kalau mau selamat harus begini. Saudara kembali kepada firman. Kamu harus lakukan ini supaya selamat, tidak. Karena begitu saudara percaya pada detik yang sama, Roh Kudus masuk dalam kehidupan saudara sebagai meterai dan sebagai jaminan. Itu pada saat yang sama ketika saudara percaya. Itulah yang disebut keselamatan itu adalah anugerah, keselamatan itu adalah kasih karunia. Tidak ada yang perlu saudara dan saya lakukan kecuali percaya. Itulah kasih karunia yang dianugerahkan, diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang mestinya tidak pantas menerimanya. Karena kalau saudara tidak yakin keselamatan dan saudara digoyahkan, lalu saudara pikir begini, kamu harus melakukan sesuatu supaya kamu selamat. Itu akan mendegradasi, itu akan menurunkan iman saudara. Karena apa? Ketika saudara harus melakukan sesuatu untuk meneguhkan dan untuk lebih selamat,
Saudara tahu bahwa yang saudara lakukan tidak pernah sempurna dan tidak pernah memenuhi syarat. Dan ketika saudara sadar bahwa yang ketika saudara lakukan dan tidak memenuhi syarat, saudara akan kembali ragu kepada keselamatan saudara. Aduh, kemarin aku coba membayarnya dengan doa puasa 40 hari gagal. Yang hari ke-38 aku lupa minum es kelapa muda. Keselamatan, meterai, dan jaminan itu terjadi pada satu momen ketika saudara percaya. Tidak menunggu saudara doa puasa sekian lama. Tidak menunggu saudara melakukan semua aktivitas kerohanian kita. Pada momen yang sama, ketika saudara percaya, Alkitab. Makanya saya selalu katakan firman, dan firman. Bukan perasaan, bukan pengalaman. Kadang-kadang orang begini, tapi ketika aku setelah doa puasa 10 hari, aku lebih beriman. Nah, pengalaman tidak boleh dijadikan dasar pengajaran. Pengalaman seseorang itu bukan kebenaran yang hakiki. Oke, silahkan. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi saudara dan saya yang mengerti akan firman, kembalilah kepada kebenaran firman. Karena ini penting, saudaraku. Kalau tidak, saudara akan diombang-ambingkan dan kesadaran akan karya Roh Kudus itu akan sulit saudara nikmati karena masih sangat banyak. Semalam saya belajar, ya Tuhan, kalau ini saya harus sampaikan semuanya bisa-bisa sepanjang tahun, tapi itu memang ajaib. Itu memang luar biasa. Menyadari apa yang Roh Kudus kerjakan dan apa yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan saudara itu memang betul-betul ajaib. Nah, di dalam dia, dalam keselamatan, dia menjadi meterai dan jaminan. Dua Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, memeteraikan tanda miliknya, Roh Kudus itu atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan, sebagai down payment, sebagai tanda jadi dari semua yang telah disediakan untuk kita, dari semua yang telah disediakan untuk kita, saudaraku. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai apa? Katakan sama-sama, sebagai apa? Jaminan. Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jangan lewatkan ayat-ayat ini. Ini ayat adalah jaminan-jaminan. Lalu berikutnya, karya Roh Kudus apalagi setelah menjadi meterai dan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah menjadikan kita anak Allah dan ahli waris. Nah, ini asik, saudara. Menjadikan kita anak Allah dan ahli waris. Mari lihat sama-sama Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Sampai dengan ayat yang ke-17. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah.
Kapan itu terjadi? Pada waktu saudara percaya bahwa kesadaran kita kadang-kadang telat. Bahwa kita mau dipimpinnya itu telat. Tapi secara hukum, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh, saya ulangi, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, oleh Roh Kudus itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, saudara dan saya sangat suka. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Kita apa? Katakan yang keras, apa? Ahli waris. Ahli waris. Kita orang percaya itu ajaib. Lalu oleh roh kita dijadikan anak. Itu luar biasa. Lalu karena kita anak, kita adalah ahli waris. Terkatakan puji itu, puji Tuhan. Maksudnya apa ahli waris itu? Orang-orang yang berhak menerima apa? Janji-janji Allah. Jadi janji Allah untuk saudara dan saya itu ya dan amin. Tidak ada seorang pun yang bisa menggugatnya. Karena dimeteraikan dengan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus sendiri menjadi jaminan terhadap semua yang akan kita terima. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersamanya, bersama-sama dengan siapa? Dengan Kristus. Kapan saudara menerima Kristus, saudara menjadi anak Allah, saudara dimeteraikan, saudara diberi jaminan yaitu oleh Roh Kudus sendiri, dan pada waktu itu saudara menjadi anak Allah yang artinya berhak atas semua janji Allah. Jadi apapun yang saudara baca di dalam Alkitab, semua janji Allah, saudara hanya perlu dua kata ya, amin. Ya, amin. Tidak boleh ada kata tapi. Tapi Pak, saya bayarnya belum lunas. Tapi Pak, saya doanya belum khatam. Tapi Pak, puasanya belum khatam. Firman tidak mengatakan seperti itu. Bahwa saudara berdoa atas pimpinan Roh Kudus. Itu buah, itu akibat dari semuanya ini. Saudara berpuasa, saudara pelayanan, itu akibat. Itu akibat. Selalu ketika saudara memberi diri lalu Roh Kudus memimpin saudara, itu akibat, bukan syarat. Itu akibat, itu buah, bukan syarat. Lupa kok bisa ngomong begitu? Firman. Kita harus kembali diteguhkan oleh firman. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini menderita karena menjadi pengikut Kristus. Satu poin lagi, lalu 5 menit lagi kita akan selesai. Satu poin lagi. Roh Kudus menjadi penolong, menjadi pengantara kita. Mari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Saudara perhatikan ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, bagian yang terakhir. Tapi bukan artinya bukan selesai, masih banyak yang lainnya. Minggu-minggu depan kita akan belajar terus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saya pernah sampaikan, Roh membantu kita pada titik yang paling lemah. Jangan berpikir pada titik yang paling lemah itu Roh Kudus tidak bekerja. Alkitab mengatakan Roh membantu kita, saudara dan saya, dalam kelemahan. Pada titik yang paling lemah dalam kehidupan saudara, itulah Roh Kudus bekerja. Karena sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Tetapi Roh sendiri, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan saking dalamnya. Ini bukan bahasa roh. Bahasa roh saudara yang mengucapkan, ini adalah Roh Kudus yang berdoa. Dia berdoa dengan sangat, dengan hati, dari kedalaman hati. Dia berdoa sehingga tidak terucapkan. Ini bukan bahasa roh. Kalau bahasa roh, saudara yang berdoa. Nanti kita akan sampai kepada apa itu bahasa roh dan bagaimana kita menggunakannya. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi roh itu berdoa untuk saudara dan saya, pokok doanya adalah kehendak Allah. Dalam diam saudara, itu Roh Kudus sedang berdoa. Jadi dia menjadi pensyafaat saya dan saudara. Saudara sadar atau tidak sadar, dia terus berdoa. Betapa ajaibnya itu. Betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kepada Roh Kudus. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk saudara dan saya. Kita tahu sekarang. Ayat yang ke-28 kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kenapa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Karena ada Roh Kudus yang berdoa siang dan malam. Karena ada Roh Kudus yang berdoa untuk saudara dan saya non-stop. Dengan pokok doa kehendak Allah dalam hidup saudara. Ajaib. Bagaimana mungkin kita bisa mengabaikan akan Roh Kudus? Terlalu ajaib yang dilakukan. Apa yang kita lakukan? Satu aja. Minggu lalu saya katakan saudara harus menyadari. Saudara kenal akan Roh Kudus. Tapi ada satu poin yang saya ingin sampaikan. Galatia 5 ayat yang ke-18. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat atau peraturan-peraturan. Sadari Roh Kudus dalam kehidupan. Andalkan, percaya, dan yang terakhir dikatakan, berilah dirimu dipimpin roh. Amin.